Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya mewakili dari SD 18 Batin Selapan untuk menyampaikan sesi ketiga, yaitu dengan judul strategi literasi numerasi menyenangkan. Jadi ini untuk sesi ketiga. Mudah-mudahan kita bisa menguasainya nanti dalam materi tersebut. Dengan judul strategi literasi numerasi menyenangkan. Pada materi ini nanti mudah-mudahan kita bisa menguasainya. Yang pertama di situ yang akan kita sampaikan yaitu tujuan. Tujuannya meningkatkan kemampuan mengintegrasikan pembelajaran numerasi dengan fenomena kehidupan yang ditemui sehari-hari. Nah, itu tujuan dari materi kita pada sesi 3. Kemudian untuk capaian kompetensi yang diharapkan nanti yaitu kemampuan mengimplementasikan strategi pembelajaran numerasi berbasis STEM, STEM yang sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakter peserta didik. Mampu menjelaskan apa itu STEM dan implikasinya dalam pembelajaran numerasi menyenangkan. Kemudian nanti yang kedua, mampu mengidentifikasi tantangan dalam implementasi STEM pada pembelajaran numerasi, yaitu indikator yang akan kita capai nanti. Kemudian dalam agenda pembelajaran ini, di sini kita sudah ada poin-poinnya, yaitu yang pertama representasi pemantik, kemudian ada eksplorasi materi. Di situ ada bagiannya kemampuan literasi numerasi dalam AKM STEM. Kemudian keduanya pendekatan STEM dalam pembelajaran numerasi. Kemudian di situ nanti ada juga diskusi atau penugasan, kemudian ada refleksi, yaitu yang akan kita capai. Kemudian dalam materi ini literasi numerasi dalam AKM. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama di situ nanti ada bilangan, kemudian ada geometri dan pengukuran, kemudian ada aljabar, dan ada data dan tidak kepastian. Kemudian dalam yang pertama pendekatan STEM, ya, ini apa masalah yang ada dalam ini? Pendekatan STEM ini pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi atau pengetahuan sains. Kemudian ada teknologi. Alhamdulillah, selamat pagi untuk kita semuanya. Pada pagi ini kita akan melanjutkan materi untuk popim kita, yaitu materi keempat, merancang model pembelajaran literasi, membaca dan numerasi. Bagian yang pertama sampai ketiga ini mungkin kita masing-masing bisa membacanya, Ibu ya. Jadi kita masuk ke langsung membicarakan tentang desain rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu poin pertama merdeka belajar, mencegah adanya duplikasi desain. Yang kedua, mencakup 3 komponen utama. Apa saja 3 cakupan komponen utama itu? Yang pertama cita, tujuan belajar yang disertakan bukti dan asemen. Cita ini jadi ada tujuannya, ada buktinya, dan ada asemennya. Yang kedua dilanjutkan dengan cara, yaitu strategi dan rangkaian aktivitas belajar. Apabila keduanya sudah kita laksanakan, langsung kita ketiganya tentang cakupannya. Cakupannya apa saja? Yaitu konten isi yang dipelajari sebagai konteks untuk mencapai cita. Di dalam pembelajaran ini ada 5 prinsip
yaitu dikenal dengan 5M: memperdayakan konteks, memilih tantangan, membangun berkelanjutan, memahami konsep, dan terakhir memanusiakan hubungan. Mungkin di sini ada memanusiakan hubungan ini agak terasa janggal. Kita apakan ya Bu ya, sedikit tentang konteks. Bagaimana hasil produk belajar relevan dengan kehidupan sehari-hari. Memilih tantangan. Bagaimana murid dapat memilih tantangan sesuai minat, bakat atau gaya belajarnya. Ini sedikitnya misalnya tentang yang sering kita hadapi tentang numerasi itu ya. Misalnya cara pembelajaran materi dengan medianya, setidaknya kita berikan contoh yang konkretnya. Misalnya di perkalian, selama ini kita mungkin menghafal perkalian, sampai anak mungkin kita jumpai di kelas tinggi juga tidak ada hafal perkalian. Ternyata ada solusinya, yaitu dengan menunjukkan dengan benda konkretnya. Misalnya